Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Pagi ini Ibu ada sesi coaching bersama Bu Siti? Benar Bu. Saya berencana nanti pukul 9 akan melakukan coaching bersama Bu Siti. Baiklah Bu, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Saya akan mengamati sesi coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Siti. Apakah Ibu sudah siap untuk proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap Bu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia jadi observer saya. Sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya juga akan bertanya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu melakukan coaching, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri atas tujuan, identifikasi, kemudian reaksi-aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya nanti juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu kita ketahui bersama itu akan dapat membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi ini yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence. Kemudian nanti dilanjut dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika nanti Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan perasa, yang mana R itu adalah singkatan dari receive, kemudian A-nya adalah appreciate, kemudian summarize, dan A-nya adalah ask. Receive itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari kata kunci coaching. Nah, appreciate itu cara Ibu untuk memberikan apresiasi. Misalnya nanti seperti oke, luar biasa. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, summarize itu bisa merangkum apa yang Ibu tangkap dengan menggunakan kata kunci. Nah, as ini merupakan nanti Ibu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman coaching. Apakah menurut Bu Mary gimana? Sudah jelas rubrik penilaiannya Bu? Iya Bu. Saya pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga merencanakan akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti coaching. Saya rasa saya sudah cukup jelas Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Yang pertama nantinya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, jadi saat melakukan coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran atau presence dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan, yang ingin saya observasi nantinya? Iya Bu, baik Bu. Untuk yang spesifik yang saya ingin Ibu observasi yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Iya Bu, Oh iya. benar sekali. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat sesi coaching nanti? Iya Bu, yang pertama saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi. Dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan dengan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar aktif tadi Bu. Baik Bu ya. Mungkin kegiatan praobservasi kita kali ini sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai, yang ingin saya observasi nantinya. Selanjutnya Ibu silakan melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Siti nanti Bu ya. Kemudian selesai melaksanakan kegiatan coaching, kita bertemu lagi ya Bu ya. Kita bertemu lagi nanti, kemudian berbincang sejenak untuk menceritakan hasil proses coaching yang Ibu lakukan yang tadi Bu ya nantinya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah bersedia berbicara dengan saya sebelum saya melakukan coaching nanti. Iya Bu, sama-sama. Nanti kita bertemu kembali Bu ya. Baik Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Siti. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sepertinya Ibu cuma sekali ya hari ini ya. Iya Bu, saya merasa ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Kira-kira masalahnya tentang apa ya Bu? Tentang siswa-siswa saya Bu. Saya merasa mereka kesulitan dalam memahami materi yang telah saya ajarkan. Dan banyak nilai dari mereka yang di bawah KKM. Oke, Ibu terlihat sangat cemas saya lihat. Coba Ibu bisa tarik napas dalam-dalam. Ya, kemudian keluarkan pelan-pelan. Oke, sudah tenang sekarang? Alhamdulillah sudah mulai tenang Bu. Baik. Coba kira-kira tujuan pembicaraan kita ini apa ya Bu ya? Begini Bu, saya mendapati nilai di kelas saya hanya 80% itu tidak tuntas. Jadi dalam pemikiran saya mereka belum memahami pelajaran. Kemudian saya di sini Bu mau bercerita dengan Ibu bagaimana lah supaya nilai anak-anak ini meningkat Bu. Oh, jadi Ibu ingin kita bercerita tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai-nilai siswa-siswa Ibu tersebut. Iya, benar Bu. Oke. Nah, oke. Lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan nanti di masa depan? Begini Bu, saya ingin sekali anak-anak ini semangat dalam belajar. Kemudian kalau menurut pendapat saya Bu, jika mereka semangat belajar, tentu materi yang saya sampaikan itu akan mudah mereka cerna. Begitu Bu. Oke, kira-kira penyebab menurunnya nilai siswa Ibu apa? Kalau saya perhatikan ya Bu ya, anak-anak ini punya minat yang kurang. Kemudian lebih banyak bermainnya daripada ketika belajar, terlebih-lebih ketika di dalam kelas Bu. Banyak yang tidak konsentrasi, tidak termotivasi dalam belajar. Ya begitulah Bu kesehariannya Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa ini solusinya Ibu? Ya mungkin saya harus mengubah strategi saya dalam mengajar Bu. Kemudian saya juga harus memberlakukan atau membuat metode supaya anak-anak ini fokus dalam belajar. Oh, oke. Wah hebat ya Bu ya. Kira-kira apa kekuatan Ibu untuk melakukan hal tersebut? Begini Bu, beranjak dari latar belakang saya mengajar selama ini, saya merasa kalau saya masih mengajar secara monoton. Kemudian saya juga tidak pernah memperhatikan tentang kebutuhan belajar siswa. Sementara yang ditekankan saat ini ya Bu ya adalah bagaimana guru memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian itulah yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi
menurut saya Bu, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya ingin sekali ya Bu ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada murid-murid saya agar nilai mereka lebih meningkat dan semangat mereka untuk belajar lebih tinggi Bu. Oke, luar biasa ya Bu idenya. Kira-kira ini gangguan atau hambatan apa nanti yang menghalangi Ibu dalam merancang pembelajaran diferensiasi tadi? Nah, jadi kalau terkait hambatan ya Bu ya, saya merasa saya memang lemah dalam penguasaan teknologi dan informasi. Khususnya bagaimanalah supaya murid-murid saya bisa belajar sambil menggunakan game, kemudian menggunakan ya aplikasi-aplikasi online ya untuk memudahkan pelajaran mereka. Jadi keterbatasan itulah yang menghalangi saya Bu. Selanjutnya yang saya ketahui hanyalah bagian Google Form saja Bu sampai saat ini, atau metode quizzes Bu. Baik. Kira-kira ini solusinya apa Bu atas hal itu? Terkait solusi ya Bu ya, mungkin saya harus menghubungi Pak Ali, guru TIK di sekolah kita. Kemudian saya bisa saja mungkin ya Bu mencari referensi bagaimana menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, memang sangat banyak kita temukan video-video pembelajaran di YouTube dan film-film animasi yang bisa dijadikan sumber belajar ya Bu ya. Oke, kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapainya? Kalau rencana saya ya Bu ya, saya akan membuat modul ajar berdiferensiasi di mana dalam modul itu saya sudah tentukan dulu kesiapan belajar siswa. Kemudian saya tetapkan metode pembelajaran yang sesuai. Saya coba memasukkan permainan tadi atau game tadi sehingga mungkin anak-anak akan lebih mudah dalam mencerna pembelajaran. Baik, mantap idenya Bu. Berarti nanti Ibu akan merancang modul ajar yang pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan game-game edukasi ataupun hal-hal yang menyenangkan untuk siswa ya Bu ya. Iya Bu. Oke, bagaimana dengan jangka waktunya? Ya kalau saya perhatikan dengan kegiatan saya ini Bu ya, mungkin dalam jangka 2 minggu ke depan akan saya realisasikan ini Bu. Baik Bu, semoga lancar ya Bu ya apa yang direncanakan. Adakah prioritas Ibu? Terkait prioritas Bu, saya lebih menekankan bahwa saya memang harus segera berjumpa dengan Pak Ali. Mungkin begitu Bu. Oke, apa strategi Ibu menghadapi siswa-siswa yang sulit dalam memahami materi? Oke, kalau terkait strategi, saya mau melakukan pendekatan kepada murid, memberi perhatian khusus bagi murid-murid yang lemah. Kemudian saya akan menanyakan apa kesulitan mereka dalam belajar. Oke Bu, mungkin ya dengan perhatian lebih dari Ibu, mereka akan lebih semangat dalam belajar ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini Bu? Mungkin setelah sesi coaching ini berakhir, saya akan menyusun rencana berjumpa dengan Pak Ali. Kemudian saya membuat modul ajar berdiferensiasi. Saya akan tuliskan dengan memenuhi kebutuhan belajar, terutama profil belajar siswa. Kemudian saya juga perlu berkonsultasi atau berdiskusi dengan rekan sejawat saya Bu. Baik, semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan setelah ini minat belajar siswa-siswa Ibu meningkat, begitupun dengan nilai-nilai mereka ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Mary untuk waktu luangnya mendengarkan saya. Baik Bu Siti, terima kasih juga sudah berbagi dengan saya. Ibu tetap semangat, jangan patah semangat ya Bu. Saya yakin Ibu bisa melakukan yang terbaik demi anak-anak didik Ibu. Sampai bertemu minggu depan ya Bu. Saya ingin sekali melihat dan mendengar hasilnya dari Ibu. Insya Allah Bu, saya juga ingin berjumpa kembali dengan Ibu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Siti. Guru penggerak bawa perubahan. Baik Bu Mary, saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Koci. Terkait proses coaching yang sudah Ibu lakukan, ada beberapa catatan. Namun saya sampaikan aja nih. Boleh Bu ya Mary? Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan
lakukan selama proses pelaksanaan coaching? Kemudian apa indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Oke. Baik Bu, untuk yang saya lakukan dari proses coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu berupa membangun kemitraan, kemudian melakukan proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari si coach tadi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan, itu tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif dan juga sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya, Ibu Mary memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika Bu Mary tadi mengobrol merasa setara. Tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coach. Kemudian kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi atas terkait masalah-masalah yang dihadapi coach. Kemudian tadi saya perhatikan Bu Mary juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi. Ibu mengharapkan ada 2, yang tadinya mendengarkan aktif ya Bu ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari catatan yang sudah saya buat ini sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu Mary tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Alhamdulillah Bu ya, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya ini, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa Bu ya, luar biasa kepada Bu Mary. Terima kasih ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Oke Bu, begini Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yang lebih ingin saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya masih kurang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi untuk menggali fakta-fakta yang ada dari masalah coach tadi. Jadi saya rasa saya perlu mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Berarti di sini mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot ini menjadi harapan Ibu ya, menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi. Nah, saya berdoa mudah-mudahan dengan teknik ini Ibu segera memaksimalkan dalam diri Ibu. Kita juga tidak hanya potensi ini, tapi potensi yang lainnya, agar semakin tajam ya Bu ya, semakin tajam pengetahuannya dalam pelayanan coaching terhadap mitranya. Saya juga berharap nantinya Bu Mary, semoga proses ini bisa jadi bekal untuk Ibu, agar nantinya kedepannya memberikan proses coaching yang sesuai dengan harapan kita, yang berpegang teguh pada alur tirta ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak untuk Ibu di kemudian hari ataupun di hari yang akan datang. Baik Bu, terima kasih banyak juga ya Bu ya. Iya, baik Bu. Berarti sudah cukup sampai di sini Bu ya. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Bu Rahmi.
Assalamualaikum Bu Rahmi. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Ibu juga sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu pagi ini ada sesi coaching ya sama Ibu Mary ya? Iya Bu, benar Bu. Nanti sekitar pukul 9 saya dengan Bu Mary berencana akan melakukan kegiatan coaching Bu. Baiklah Bu, jadi kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Saya akan mengamati sesi coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Mary. Apakah Ibu sudah siap untuk proses coachingnya Bu? Insya Allah Bu, saya sudah siap Bu. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah berkesempatan untuk memberikan supervisor kepada kami. Sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan nantinya juga akan bertanya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, baik Bu. Nah, jadi poin yang pertama ya Bu ya, saya akan mengamati proses coaching yang akan yang saya lihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu adalah dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Jadi di mana kita tahu bersama bahwa prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif ya Bu ya, dan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa, yang mana kita tahu bahwa rasa itu adalah singkatan dari R itu receive, kemudian A itu adalah appreciate, kemudian S itu adalah summarize, kemudian A itu adalah ask. Resist itu adalah bisa menerima pernyataan-pernyataan dan kata kunci dari si coach. Jadi kalau appreciate itu adalah cara Ibu memberikan apresiasi kepada coach kita, misalnya oke, luar biasa gitu ya Bu ya. Kemudian summarize itu bisa kita merangkum apa yang Ibu tangkap dari pernyataan si coach yang menggunakan kata kunci. Dan yang terakhir adalah ask, adalah Ibu mengajukan pertanyaan untuk memperdalam pemahaman coach tentang masalah yang sedang dihadapi. Dari penjelasan saya, Bu, apakah sudah jelas rubrik penilaiannya? Iya Bu, sudah jelas Bu. Nanti ketika saya melaksanakan kegiatan coaching, saya akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti coaching. Saya kira sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan. Baiklah Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, begini Bu, nanti ketika melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Dan yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu yang nanti akan saya kembangkan. Baiklah Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan ini, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Iya, di sini Bu, bagian yang spesifik yang ingin saya kembangkan di sini yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baiklah Bu, berarti fokus
kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini Bu? Pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara, dan nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan dengan terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari mendengar. Nah, begitu Bu ya. Baiklah Bu, demikianlah kegiatan observasi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya Bu, silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan Bu Mary. Nanti setelah selesai Ibu melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya sudah bersedia berbicara sebelum kami melakukan kegiatan coaching. Terima kasih banyak Bu ya. Ya Bu, sampai ketemu lagi nanti ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Mary. Apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ya walaupun sedikit penat sih Bu sebenarnya. Oh iya, semoga ibu sekeluarga juga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Mary. Sudah lama menunggu tadi Bu? Tidak begitu lama sih Bu, paling sekitar 2 menitan gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya Bu. Iya Bu, sama-sama. Saya perhatikan Bu Mary akhir-akhir ini sepertinya lebih banyak pikiran, atau Ibu ada masalah Bu? Kalau memang ada masalah, bolehlah Ibu berbagi dengan kita. Iya sih Bu, sebenarnya ada yang saya pikirkan Bu dari kemarin, cuman saya tuh nggak tahu mau sama siapa berbagi Bu. Oh gitu. Baiklah, sekarang Bu Mary boleh menceritakan masalah Ibu sekarang. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk saya ya Bu. Iya. Jadi begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu. Wow, bagus sekali ya Bu Mary. Masya Allah, Bu Mary masih tetap semangat sekali ya untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Sekarang, apa tujuan Bu Mary meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Bu, dan yang menyenangkan bagi siswa-siswa. Apa sudah ada yang Ibu Mary lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya Bu, saya sudah melakukan beberapa metode pembelajaran, namun saya rasa masih belum ada yang efektif Bu. Oh begitu ya Bu ya, berarti Bu Mary sudah mencoba tetapi Ibu Mary merasa belum efektif begitu ya. Nah ketika Ibu Mary sedang mencoba strategi yang Ibu laksanakan, kira-kira ada tantangan yang Ibu hadapi waktu itu? Betul Bu, saya itu merasa kesulitan ini Bu dalam menghadapi siswa-siswa yang tidak fokus dalam belajar. Jadi mereka tuh suka berbicara saat pembelajaran Bu. Kalau begitu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baiklah Bu, saya itu membutuhkan semacam strategi Bu dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara tadi saat pembelajaran berlangsung. Kalau begitu sekarang mari kita bahas strategi mengenai untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran di kelas dalam mengelola kelas dan menghadapi siswa yang sering berbicara dalam proses pembelajaran. Nah, di sini pertama-tama kita sebagai guru harus memahami apa penyebab siswa kita itu berbicara saat pembelajaran berlangsung. Bisa jadi mungkin siswa kita kurang memahami materi, bisa jadi dia karena bosan, atau bisa juga menarik perhatian
dari kita? Untuk mengimplementasikan Begini Bu, kalau yang saya perhatikan ya Bu ya, saat pembelajaran dilaksanakan itu profil mereka itu sepertinya tidak memahami pembelajaran Bu, materi pelajarannya. Berarti jika memang seperti itu di sini Bu Mary perlu menguasai metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, dalam hal ini Bu Mary bisa menggunakan media-media pembelajaran yang menarik seperti misalnya menggunakan infocus, speaker. Nah, dengan media tersebut atau juga bisa dengan menggunakan games. Nah, jadi dengan kita menggunakan media tersebut, siswa kita merasa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran dan mereka pun lebih tertarik. Sehingga mungkin dengan cara seperti itu siswa kita berkurang dengan yang bercerita-cerita tadi. Oke, baik Bu, saya akan mencobanya seperti yang Bu bilang tadi. Saya akan mulai dengan menggunakan media-media yang lebih menarik, lagu-lagu yang lebih menyenangkan untuk siswa. Iya Bu, tapi ada juga satu hal lagi Bu ya, Ibu juga bisa memberikan penguatan positif terhadap siswa kita. Misalnya Ibu bisa dengan memberikan pujian atau apresiasi terhadap murid Ibu. Oh iya Bu, itu juga Ibu, betul Bu, karena saya lihat anak-anak SD itu sangat suka dipuji ya Bu ya. Ya mudah-mudahan dari pujian tersebut maka kedepannya mereka akan muncul niat belajar dari dirinya sendiri ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan terbiasa. Ya Bu, saya akan melakukan itu Bu. Nah, bagaimana Bu Mary? Apakah Bu Mary sudah memiliki gambaran untuk menggunakan strategi yang baru ke depannya? Iya Bu, saya sudah punya gambaran. Iya, baiklah, saya rasa sesi percakapan kita untuk siang ini sudah cukup Bu ya. Semoga nanti Bu Mary bisa mengaplikasikannya di dalam kelas dan semoga ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sekarang saya itu sudah merasa plong nih Bu, karena sudah berbagi dan berdiskusi dengan Ibu. Saya juga akan melakukannya dan saya menginginkan pertemuan berikutnya Bu dengan Ibu. Oke, bisa Bu Mary. Pokoknya Bu Mary harus tetap semangat, kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang terpentingnya Bu Mary ya. Saya yakin Bu Mary pasti bisa. Mudah-mudahan nanti berhasil. Ya Bu ya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rahmi, jadi saya tadi sudah mengamati proses percakapan Bu Rahmi dengan Coaching. Terkait proses coaching ini sudah ada beberapa catatan, namun saya sampaikan nih, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh sangat Bu. Untuk yang pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pelaksanaan coaching? Dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Iya, baik Bu. Untuk yang saya lakukan dari proses coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. guru penggerak Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu ya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan, terbukti ketika Ibu Rahmi tadi mengobrol merasa setara gitu ya Bu ya, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif Bu, ini catatan saya, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi atas terkait masalah-masalah yang dihadapinya gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot
agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi. Ibu mengharapkan ada 2, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari catatan yang sudah saya catat ini, Bu, Ibu juga sudah terlaksana, dan paling penting dari proses tadi saya juga mencatat Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, Bu. Di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, ya Bu ya. Alhamdulillah Bu ya, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah Bu, terima kasih banyak ya Bu. Nah, ini dia pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Nah, di sini Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh yang mana mungkin tadi coaching merasa sedikit ada unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop. Agar beliau lebih fokus dan rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi ya Bu ya. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Kita juga tidak hanya potensi ini, tapi potensi yang lainnya agar semakin tajam dalam pelayanan coaching terhadap mitranya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa jadi bekal untuk Ibu agar nantinya kedepannya memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini ya Bu ya. Dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Bu ya, jangan lupa ya Bu ya. Jadi terima kasih ya Bu ya, semoga proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak baik bagi Ibu ke depannya ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Semoga saya dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya, termasuk dalam melakukan proses kegiatan coaching. Terima kasih banyak Bu ya. Baiklah Bu Rahmi, saya akhiri sesi kita ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Mary. Alhamdulillah saya baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Sehat juga kan? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Saya dengar Ibu ada sesi coaching ya hari ini jam 9. Benar Bu, saya berencana nanti di pukul 9 akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Lydia. Baiklah Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Lydia. Saya akan mengamati sesi coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Lydia. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan sesi coaching tersebut Bu? Saya sudah siap Bu. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena sudah bersedia menjadi observer saya. Sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan saya inginkan nanti penjelasannya dari Ibu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu, silahkan Bu. Nah, jadi Bu, poin-poin yang saya akan amati nanti adalah selama saat Ibu melakukan proses coaching nanti adalah apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa alur tirta tersebut adalah singkatan dari T-nya itu adalah tujuan umum, kemudian identifikasi, dan kemudian rencana aksi yang akan Ibu lakukan, dan kemudian yang terakhir T-nya itu adalah tanggung jawab. Kemudian nanti selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching.
Prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan coaching, kemudian menggali tentang potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence ya. Ibu harus fokus dengan coachingnya ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, ketika ibu nanti mengajukan pertanyaan berbobot, ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa itu adalah receive, kemudian A itu ada appreciate, kemudian S itu adalah summarize, dan yang terakhir as itu adalah menanyakan kembali tentang pemahaman coaching nanti. Jadi receive itu adalah ketika kita menerima pernyataan-pernyataan dari coaching dan kita bisa menyerap kata kunci apa yang disebutkan oleh coaching tersebut. Kemudian appreciate, bagaimana ibu nanti memberikan apresiasi. Misalnya, oke, luar biasa. Seperti itu ya Bu. Kemudian S itu adalah summarize atau merangkum. Ya, merangkum apa yang dikatakan oleh coach ibu. Dan terakhir nanti ada as, ibu tanyakan ulang lagi untuk memperdalam pemahaman coach tersebut. Kemudian nanti pemahaman coach tadi apakah sudah jelas, itu nanti adalah dengan as ya Bu ya. Apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, sudah jelas. Jadi saat saya melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu, saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti coaching. Saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Kira-kira nih, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nanti? Ya Bu, jadi pada saat melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kedua, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang spesifik Ibu ingin saya observasi Bu? Baiklah Bu, berarti saya ingin Ibu mengobservasi pada bagian mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, benar sekali Bu. Kemudian seperti apa sih indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada coaching ini Bu? Ya, yang pertama Bu, saya ingin mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara terhadap coach. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua Bu, saya ingin bisa mengajukan pertanyaan dengan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar. Oke, baik Bu. Demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu spesifik, rinci, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan sesi coaching bersama Ibu Lydia. Nanti setelah Ibu melakukan sesi coaching, kita bertemu lagi ya Bu ya, untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih telah bersedia sebelum saya melaksanakan coaching nanti ya Bu. Iya Bu, sampai ketemu lagi nanti ya Bu Siti ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Lydia. Boleh saya meminta waktu Ibu sebentar Bu? Boleh Bu, ada apa ya Bu? Apa yang bisa saya bantu? Oh iya, sebelumnya saya ingin bertanya kabar Ibu dulu. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar juga? Alhamdulillah sehat Bu. Namun akhir-akhir ini saya merasa ada hal yang ingin sekali saya ceritakan kepada Ibu. Boleh Bu, silahkan Bu diceritakan. Begini Bu, saya memiliki beberapa masalah yang terjadi dalam kurun waktu sebulan terakhir ini. Sebenarnya masalah ini sudah lama mengganggu pikiran saya Bu. Dan yang saya dapati masalah ini tidak pernah dapat saya atasi dengan mudah. Saya merasa kalau saya belum bisa menemukan cara-cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini.
Masalah saya ini tentang siswa-siswa saya yang sangat lemah, Bu, pengetahuannya dalam keterampilan menulis. Selain itu, saya juga temui bahwa masih ada siswa saya yang sama sekali menyatakan dia tidak pernah belajar menulis bahasa Inggris, Bu, dengan benar. Sementara dalam satu kelas rentang kesiapan belajar siswa sangat jauh, Bu. Oh iya Bu, bagaimana cerita detailnya kalau boleh saya tahu Bu? Pada awalnya ya Bu ya, masalah ini masih sederhana menurut saya karena saya belum dapat melihat sejauh mana pengetahuan seluruh siswa yang saya masuki. Seiring berjalannya waktu dan ternyata masalah ini bukannya teratasi, Bu, namun tetap aja saya temui, Bu. Pada pertemuan pertama, siswa sangat antusias dalam belajar. Mungkin mereka merasa segan kepada saya karena baru pertama sekali jumpa, begitu ya Bu ya. Selanjutnya pada pertemuan di minggu ketiga, Bu, beberapa siswa berubah motivasi belajarnya, Bu. Saya menjumpai siswa yang selalu mengganggu temannya. Hal ini membuat konsentrasi saya saat mengajar terganggu, Bu. Ya, dari cerita itu saya bisa menangkap permasalahan Ibu, yaitu beberapa siswa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sehingga mengganggu siswa yang lain. Kemudian mereka selalu mencontek. Kemudian ini menjadi masalah yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran. Apakah benar itu, Bu? Iya, Bu. Kemudian dalam beberapa kali refleksi yang dilakukan siswa-siswa tersebut tidak mau jujur, Bu, menjawab pertanyaan yang saya hadirkan. Jadi menurut Ibu, apa saja faktor penyebab beberapa siswa itu tidak bisa menguasai pengetahuan atau keterampilan menulis dalam bahasa Inggris, Bu? Menurut saya, faktor-faktor yang menjadi penyebab beberapa siswa tersebut bisa menguasai pengetahuan dan keterampilan menulis dalam bahasa Inggris adalah lemahnya pemahaman mereka tentang bahasa Inggris. Jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Oh begini, Bu, saya berencana akan mencari tips-tips tentang bagaimana menerapkan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah dipahami, Bu. Oke, Masya Allah, ide Ibu ini sangat tepat. Untuk mencari tips dan cara tersebut sungguh hal yang luar biasa dan membanggakan. Alhamdulillah, Bu. Sebab saya merasa sangat perlu untuk membuat seluruh siswa saya mencintai bahasa Inggris, Bu, dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa yang mudah dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik tanpa adanya siswa yang kesulitan mengikuti pelajaran ini, Bu. Bagus sekali, Bu. Tapi selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk menghadapi masalah ini, Bu? Hal selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan pemahaman siswa terkait hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan menulis. Sebab saat menghadapi permasalahan tersebut, saya sempat memperhatikan beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ya, tindakan Ibu sungguh merupakan tindakan yang bagus. Menurut Ibu, apakah ada hambatan atau kendala yang akan Ibu hadapi saat melaksanakan rencana aksi tersebut, Bu? Menurut saya, Bu, setiap melakukan kegiatan bisa dipastikan ada hambatan yang dihadapi. Kendalanya ya mungkin saya hadapi adalah rendahnya kejujuran siswa tentang kelemahannya. Selanjutnya tentang kesediaan siswa dan orang tua siswa meluangkan waktu untuk belajar di luar jam sekolah. Oke, Bu. Jadi kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk pelaksanaan rencana Ibu tersebut? Yang paling saya butuhkan adalah dukungan dari kerjasama dari siswa, orang tua, dan kepala sekolah serta rekan sejawat. Kemudian, apa solusi yang mungkin bisa lagi Ibu lakukan untuk menghadapi kendala tersebut? Saya rasa, Bu, saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah, siswa yang bersangkutan, dan orang tua siswa. Selanjutnya saya akan mengatur waktu secara rutin untuk kami memperdalam pengetahuan dasar bahasa Inggris. Oke, sungguh luar biasa ya, Bu.
Nah, terkait komitmen nih Bu ya. Komitmen Ibu ke depannya untuk menjalankan rencana aksi itu secara berkelanjutan seperti apa kira-kira Bu? Guru penggerak Yang pastinya saya akan terus berusaha Bu untuk mendampingi beberapa siswa tersebut untuk memperdalam pemahaman mereka tentang keterampilan berbahasa Inggris, dan saya akan terus memantau pengetahuan siswa-siswa saya Bu. Oke, baik Bu. Alhamdulillah kita sudah dapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga kedepannya Ibu melaksanakan rencana aksi tersebut dengan baik dan konsisten ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas dukungannya. Saya tetap berharap saran dan masukan dari Ibu sebagai landasan perbaikan ke depannya Bu. Baik Bu, kalau begitu mari kita laksanakan tugas kita selanjutnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siti, saya sudah mengamati proses coaching tadi Bu Siti bersama dengan coaching. Terkait proses coachingnya sudah ada beberapa catatan, namun ini yang mau saya sampaikan ini Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke. Untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching tadi dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Iya Bu, untuk yang saya lakukan dari proses coaching tadi, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya Bu. Jadi di catatan saya nih Bu, Ibu sudah memberikan semua prinsip coaching sebagai kemitraan, terbukti dengan mengobrol merasa setara tanpa perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching yaitu proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi atas permasalahannya. Kemudian dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti. Saya lihat Bu, sesuai dengan di prasupervisi tadi, ya di observasi tadi Ibu mengharapkan ada 2 ya Bu ya? Ya, Iya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah catat itu juga sudah terlaksana bahwa Ibu melakukan percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta. Tadi Ibu mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi secara gambaran umum dari catatan saya tadi Bu, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Bu. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu. Nah, ini dia pertanyaan terakhir Bu nih. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan dalam diri Ibu? Baik Bu, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mewujudkan kompetensi kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach saya merasa ada sedikit unek-unek. Kemudian seharusnya kan saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut. Oke, baik, kehadiran penuh atau presence ya Bu ya, menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan lagi. Saya berdoa semoga teknik ini juga segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Jadi tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ya Bu ya. Jadi dalam pelayanan coaching terhadap mitranya tadi, saya juga berharap semoga proses ini bisa jadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Oke, terima kasih Bu. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya Bu, jadi saya rasa kita akhiri pertemuan coaching kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Lydia, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Sehat juga kan Bu? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Oh iya, pagi ini Ibu ada sesi coaching ya dengan Ibu Rahmi? Benar Bu, saya berencana nanti pukul 9 saya akan melakukan coaching bersama Ibu Rahmi. Baiklah Bu, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap Ibu pada kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Saya akan mengamati sesi coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Rahmi. Apakah Ibu sudah siap untuk proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap. Saya berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi observer saya ya Bu ya. Jadi Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Dan nantinya juga saya akan bertanya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu ya Bu, apa yang menjadi rubrik penilaian dari coaching yang akan kita lakukan nanti. Baik Bu. Nah, pertama saya akan mengamati Ibu saat melakukan proses coaching. Apa yang saya amati? Yang pertama adalah bagaimana Ibu melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, alur tirta itu adalah dimulai dari penetapan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lanjut ke rencana aksi, dan pada akhirnya Ibu menetapkan tanggung jawab terhadap proses coaching itu. Kemudian Ibu, kita sama-sama mengharapkan adanya prinsip-prinsip coaching yang akan Ibu berlakukan dalam prosesnya nanti. Prinsip coaching misalnya adalah kemitraan, kemudian adanya kegiatan mendengarkan aktif, dan Ibu juga harus mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, Ibu juga harus bisa mendengarkan dengan rasa. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, rasa itu singkatannya dari receive, artinya ya Bu ya, kemudian appreciate, summarize dengan ask. Nah, sedikit Ibu saya jelaskan ya, receive itu berarti kemampuan Ibu untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dan menentukan kata kunci apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian appreciate adalah cara Ibu untuk memberikan sebuah apresiasi kepada coachee, misalnya dengan oke, luar biasa ya kan Bu ya. Kemudian summarize di sini adalah Ibu bisa merangkum apa yang Ibu tangkap dengan menggunakan kata kunci tersebut. Dan ask itu adalah bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam potensi yang ada dan dimiliki oleh coachee. Jadi, apakah Ibu sudah jelas dengan rubrik penilaiannya Bu? Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti coaching. Saya rasa saya sudah cukup jelas Bu dengan rubrik penilaian yang Ibu sampaikan. Baik Bu, nah selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Ibu. Kira-kira kompetensi coaching apa ya yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, baru mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu, jadi dari ketiga kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, pada bagian mana, bagian yang lebih spesifik lagi untuk Ibu kembangkan? Ya, baik Bu. Untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu saya observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Benar Ya, Bu? benar sekali Bu. Ya. Kemudian seperti apa Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini Bu? Ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar Bu, daripada berbicara, serta nanti saya bebas dari judgment, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan dengan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu.
Baiklah Bu. Nah, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silahkan Ibu melakukan proses coaching itu dengan Ibu Rahmi. Selanjutnya juga, selesai Ibu melakukan proses coaching, ada baiknya kita berjumpa lagi ya Bu untuk menceritakan hasil akhir dari proses coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Bu, terima kasih telah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti ya Bu. Iya Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum Ibu Lydia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rahmi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Lydia, alhamdulillah baik Bu. Cuman di siang hari ini saya sedikit cemas Bu, karena menjelang sesi coaching untuk siang ini Bu. Saya mengerti Bu, kecemasan itu memang sangat wajar, terutama menjelang presentasi penting ya Bu ya. Sebelum kita mulai, apakah ada hal yang spesifik yang Ibu rasakan saat ini? Sebenarnya ada Bu. Di sini saya merasa terbebani dengan banyaknya materi yang saya sampaikan Bu. Baiklah Bu Rahmi, mari kita gunakan sesi ini untuk menggali lebih dalam ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching ini? Apakah ada fokus tertentu yang ingin Ibu bahas? Saya ingin mengatasi rasa cemas itu dengan belajar bagaimana cara berbicara di depan umum Bu. Oh, itu tujuan yang baik Bu. Mari kita tetapkan tujuan yang lebih spesifik ya Bu ya. Apa yang Ibu harapkan bisa dicapai di akhir sesi ini Bu? Saya ingin memiliki teknik untuk mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum Bu. Bagus. Jadi tujuan Ibu adalah merasa siap dan percaya diri saat presentasi ya Bu ya. Jadi apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin berbicara dengan lancar dan tidak merasa tertekan Bu ketika berbicara di depan umum. Baiklah Bu Rahmi, mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan saat melakukan presentasi depan umum Bu? Saya sering gugup Bu, sering gugup ketika berada ataupun tampil di depan umum, apalagi ketika saya nanti melihat audiens sebegitu banyak Bu. Saya paham Bu. Apa yang biasanya muncul dalam pikiran Ibu saat merasa gugup? Saya berpikir-pikir Bu. Saya berpikir apa yang mereka pikirkan tentang saya dan bagaimana nanti kalau saya melakukan kesalahan. Nah, itu yang paling saya cemaskan Bu, yang paling saya takutkan Bu. Saya takut audiens berkata-kata yang lain tentang saya. Itu adalah pemikiran yang umum ya Bu ya. Ketika Ibu merasa seperti itu, bagaimana Ibu mencoba mengatasi perasaan tersebut? Biasanya Bu, saya menarik nafas perlahan-lahan dan kemudian saya fokus Bu, fokus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya bisa mengerti Bu, mari kita telusuri lebih dalam ya Bu ya. Apakah ada pengalaman spesifik yang membuat Ibu merasa tidak percaya diri di saat presentasi Bu? Ada Bu, waktu itu ada satu momen di mana saya melakukan presentasi di depan tim, kemudian saya merasa mereka tidak memperhatikan saya. Itu pasti sangat menantang ya Bu ya. Apakah Ibu pernah mencoba metode atau teknik tertentu untuk persiapan presentasi Bu? Saya biasanya membaca materi beberapa kali, kemudian terkadang itu tidak cukup membantu saya dan saya lakukan memang kurang konsisten Bu, tidak konsisten seperti itu Bu. Baiklah Bu Rahmi, mari kita jelajahi lebih dalam ya Bu ya. Dari pengalaman Ibu, apa yang biasanya membantu Ibu merasa lebih percaya diri sebelum presentasi? Saya merasa lebih baik jika saya tahu materi dengan baik. Namun jika sesuatu yang saya rasa tidak sepenuhnya saya kuasai, rasa cemas itu timbul lagi Bu. Mengetahui materi dengan baik adalah kuncinya ya Bu ya. Namun mari kita diskusikan bagaimana Ibu memperkuat pemahaman dan kepercayaan diri itu ya.
sekarang mari kita merancang rencana aksi ya Bu ya. Apa langkah-langkah yang Ibu rencanakan untuk meningkatkan kemampuan presentasi ini? Yang pastinya Bu, saya mempersiapkan materi presentasi dengan baik Bu. Itu adalah langkah awal yang baik ya Bu ya. Apa rencana prioritas Ibu untuk aksi berikutnya Bu? Saya ingin fokus pada pembuatan materi yang menarik dan berlatih menyampaikannya di depan teman-teman Bu. Kemudian apa strategi spesifik yang Ibu gunakan untuk menyusun materi dan berlatih? Di sini saya berencana untuk membuat slide presentasi visual dan tidak terlalu banyak teks biar nantinya tidak membosankan kan Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik Bu. Menggunakan storytelling akan membantu audiens lebih terhubung dengan pesan yang Ibu sampaikan. Kemudian bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini Bu? Saya akan mencatat setiap umpan balik yang saya terima setelah latihan dan melakukan penyesuaian jika perlu. Saya senang Ibu memiliki rencana yang terstruktur. Menggunakan rekaman video untuk mengevaluasi diri adalah metode yang sangat efektif. Kemudian apakah ada strategi tambahan yang Ibu pertimbangkan? Oh iya Bu, satu lagi ada. Saya pernah berlatih di depan cermin. Karena dengan berlatih di depan cermin saya bisa melihat gaya bahasa tubuh saya seperti apa. Kemudian saya bergerak dan berinteraksi dengan audiens untuk mempengaruhi presentasi saya. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih di depan cermin dengan teman, kemudian mencari umpan balik dari mereka. Kira-kira Bu Rahmi, siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Biasanya saya minta bantuan dengan rekan sejawat dengan teman saya Bu. Saya senang sekali Bu mendengar komitmen Ibu. Mari kita jadwalkan sesi lanjutannya setelah presentasi Bu ya, sehingga kita bisa mengevaluasi kemajuan dan membahas langkah selanjutnya. Baik Bu Lydia, terima kasih banyak Bu Lydia sudah meluangkan waktunya. Di sini saya merasa lebih siap dan lebih termotivasi setelah percakapan kita pada siang hari ini Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama Bu Rahmi, sama-sama. Semoga nanti prosesnya akan lancar ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Lydia. Baik Bu Lydia, saya sudah mengamati proses percakapan Bu Lydia dengan Koci. Terkait proses coachingnya, sudah ada beberapa catatan saya Bu. Namun, bolehkah saya sampaikan ini Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama ini, apa sih yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching? Dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Ya Bu, untuk yang saya lakukan dari proses coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan prinsip-prinsip coaching Bu, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai ya dengan catatan saya. Di catatan saya ini memang sudah memberikan semua prinsip sebagai kemitraan yang Ibu lakukan tadi. Hal ini terbukti ketika Ibu mengobrol dengan Koci. Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif. Saya melihat Ibu berusaha menggali kreativitas Koci untuk mengeluarkan berbagai solusi atas masalah yang ia hadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot
agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Kemudian juga Ibu memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang kita bicarakan di praobservasi. Ibu harap ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya lakukan ini, Bu, semuanya sudah terlaksana. Dan yang paling penting, proses tadi saya juga mencatat kalau Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu mulai dengan menetapkan tujuan bersama dengan coach. Kemudian ada identifikasi masalah, Ibu sudah membuat rencana aksi dan tanggung jawab apa yang mungkin dimunculkan oleh coach. Alhamdulillah, secara gambaran umum dan dari catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa, Bu Lydia. Terima kasih, Bu. Nah, ini dia pertanyaan terakhir ya, Bu. Jadi, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching? Iya, Bu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, Bu. Yang mana mungkin tadi coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu ya, Bu ya. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks mengungkapkan apa aja permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baiklah, Bu Lydia. Sebenarnya kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu ya, agar bisa lebih berkembang. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Kita juga tidak hanya potensi ini, tapi potensi yang lainnya, agar semakin tajam dalam pelayanan coaching terhadap mitra. Saya juga berharap semoga proses ini bisa jadi bekal Ibu nantinya, ke depannya bisa memberikan proses coaching sesuai dengan harapan yang ada di paradigma coaching ini. Dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap harus berpegang teguh pada alur tirta. Ya, Ya, Bu. Ya, Terima terima kasih ya, kasih. Bu ya. sebuah proses yang sangat luar biasa yang sudah kita lakukan dan semoga ini bisa berdampak baik untuk kedepannya. Amin. Ya Bu, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.